Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Ahsan Imawan dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2023 per 2024. Di sini saya akan membuat database kantor terlebih dahulu, kemudian membuat beberapa tabel yang sudah ditentukan, dan kemudian menambahkan atau menginput data ke dalam tabel, serta melakukan operasi atau perintah yang telah ditentukan. Pertama-tama, membuat database kantor terlebih dahulu, kemudian use database kantor. Selanjutnya, membuat tabel jabatan, tabel rating, tabel karyawan, tabel lembur, dan tabel gaji. Pertama-tama, membuat tabel jabatan terlebih dulu. Tabel jabatan terdiri dari kolom ID, nama, gaji pokok, tunjangan, serta created at. Tabel jabatan digunakan untuk menyimpan data karyawan yang memiliki jabatan. Selanjutnya, membuat tabel rating. Tabel ini memiliki kolom ID, rating, dan persentase bonus. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data rating karyawan. Selanjutnya, membuat tabel karyawan. Tabel ini terdiri dari kolom ID, ID jabatan, ID rating, nama, divisi, alamat, umur, jenis kelamin, dan status. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dari karyawan. Data yang dapat disimpan dalam tabel ini adalah data ID jabatan, data ID rating, data nama, data divisi, data alamat, data umur, data jenis kelamin, dan data status. Untuk tabel ini, kita akan menambahkan foreign key pada kolom ID jabatan dan ID rating. Fungsi dari foreign key adalah untuk menandakan hubungan tabel dari satu tabel ke tabel lainnya.
Selanjutnya, membuat tabel lembur. Tabel ini memiliki kolom ID dan kolom tarif. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data lembur dari karyawan, serta tarif yang didapatkan oleh karyawan sesuai dengan lama lembur. Selanjutnya, membuat tabel gaji. Tabel ini terdiri dari kolom ID, ID karyawan, ID lembur, periode, lama lembur, total bonus, total tunjangan, total pendapatan, dan created ad. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data gaji karyawan. Di dalam tabel ini terdapat kolom periode, yang merupakan data karyawan yang mulai bekerja dari kapan. Kolom lama lembur merupakan data lama lembur dari karyawan yang bekerja. Kolom total lembur merupakan data total lembur dari karyawan selama bekerja di kantor tersebut. Kolom total bonus merupakan data total bonus yang didapatkan oleh karyawan selama bekerja. Kolom total tunjangan merupakan data total tunjangan yang didapatkan oleh karyawan selama bekerja. Dan kolom total pendapatan yang merupakan gabungan dari data total bonus dan total tunjangan, sehingga didapatkan data total pendapatan dari karyawan selama bekerja. Untuk tabel ini, saya akan menambahkan foreign key pada kolom ID karyawan dan ID lembur. Fungsi dari foreign key adalah untuk menandakan hubungan tabel dari satu tabel ke tabel yang lainnya. Untuk menambahkan foreign key, dapat menggunakan query constraint foreign key. Selanjutnya, saya akan menampilkan struktur tabel terlebih dahulu dengan menggunakan query describe atau destabel. Tabel yang akan ditampilkan strukturnya adalah tabel jabatan, tabel rating, tabel karyawan, tabel lembur, dan tabel gaji. Selanjutnya, saya akan menambahkan atau menginput data yang sudah ditentukan ke dalam tabel. Tabel yang akan ditambahkan data adalah tabel jabatan, tabel rating,
tabel karyawan, tabel lembur, dan tabel gaji. Pertama-tama, saya akan menambahkan atau menginput data ke dalam tabel jabatan terlebih dulu dengan menggunakan perintah atau query insert. Data yang akan ditambahkan ke dalam tabel jabatan yaitu data nama, data gaji pokok, dan data tunjangan. Selanjutnya, saya akan menambahkan data ke dalam tabel rating. Data yang akan ditambahkan ke dalam tabel rating adalah data rating dan data persentase bonus. Selanjutnya, saya akan menambahkan data ke dalam tabel karyawan. Data yang akan ditambahkan ke dalam tabel karyawan adalah data ID jabatan, data ID rating, data nama, data divisi, data alamat, data umur, data jenis kelamin, dan data status. Selanjutnya, saya akan menambahkan data ke dalam tabel lembur. Data yang akan ditambahkan ke dalam tabel lembur adalah data tarif.
Selanjutnya, saya akan menambahkan data ke dalam tabel gaji. Data yang akan ditambahkan ke dalam tabel gaji adalah data ID karyawan, data ID lembur, data periode, data lama lembur, data total lembur, data total bonus, data total tunjangan, dan data total pendapatan. Selanjutnya, saya akan menampilkan data yang telah ditambahkan ke dalam tabel dengan menggunakan perintah atau query select from nama tabel. Data yang akan ditampilkan adalah data dari tabel jabatan, data dari tabel rating, data dari tabel karyawan, data dari tabel lembur, dan data dari tabel gaji. Selanjutnya, saya akan melakukan perintah atau operasi yang sudah ditentukan. Perintah pertama yang saya lakukan adalah perintah select. Perintah ini akan menampilkan gabungan data dari tabel karyawan dan tabel gaji. Perintah ini akan menampilkan data dari kolom nama, data dari kolom divisi, dan data dari kolom gaji total pendapatan dengan periode 2024-07.
Perintah kedua yang saya lakukan adalah perintah insert. Perintah ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel karyawan. Data yang akan ditambahkan ke dalam tabel karyawan adalah data ID jabatan, data ID rating, data nama, data divisi, data alamat, data umur, data jenis kelamin, dan data status. Perintah ketiga yang saya lakukan adalah perintah update. Perintah ini digunakan untuk mengubah data dari sebuah tabel. Perintah ini dapat digunakan dengan menggunakan query update dan tentukan tabel serta data mana saja yang akan diubah. Perintah keempat adalah perintah join. Perintah ini merupakan sebuah perintah relasi yang dapat menggabungkan data dari kolom pada tabel lain menjadi satu. Perintah ini akan menampilkan gabungan data dari tabel jabatan, data dari tabel karyawan, data dari tabel lembur, dan data dari tabel gaji. Data yang akan ditampilkan dengan menggunakan perintah ini adalah data nama, data jabatan, dan tarif lembur. Dan perintah yang kelima adalah perintah delete. Perintah ini digunakan untuk menghapus sebuah data dari kolom pada tabel. Perintah ini dapat digunakan dengan menggunakan query delete. Data yang akan dihapus dengan menggunakan perintah ini adalah data dari tabel gaji dengan ID karyawan serta nama Siti dengan periode 2024-06.
Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila video ini tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.